aku tuh gini biar Adam punya masa depan ya. Biar dia itu Gak miskin, gak tinggal di gang, gak goblok kayak aku. Tarik kata-kata kamu. Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue, Dava Amrullah. Kali ini gue akan mereview film Dua Hati Biru. Setelah menunggu 5 tahun lamanya, akhirnya gue bisa menyaksikan kelanjutan dari kisah Bima dan Dara di film Dua Hati Biru. Dua Hati Biru sendiri merupakan sequel dari film Dua Garis Biru yang tayang di tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Gina Esnur dan Dina Jasanti. Di film lanjutannya terdapat pergantian pemeran Dara yang sebelumnya diperankan oleh Zara Adisti menjadi Nura Datau. Nah, selain Nura, kita juga bisa menemui beberapa wajah baru di film ini, yaitu Farel Rafiski yang berperan sebagai Adam dan ada Keanu ini sebagai Iki. Garis besar cerita pada film Dua Hati Biru adalah problematika Dara dan Bima yang harus bersama-sama belajar menjadi orang tua yang baik untuk Adam setelah kepulangan Dara dari Korea. Namun, masalah yang terlihat simpel ini ternyata jauh lebih complicated dari yang diduga-duga gitu. Penonton bakal dibawa pada lika-liku perjuangan dua sejoli ini untuk menemukan titik terang bagi keduanya. Dua Hati Biru nggak cuma menyuguhkan masalah sepasang suami istri muda yang baru aja ketemu setelah sekian lama LDR antar negara, namun juga kerumitan dari tuntutan sosial, ekonomi, dan beragam ekspektasi besar keluarga terhadap Bima dan Dara. Semua masalah tadi memiliki benang merah yang jelas, yaitu Adam. Adam sebagai tokoh kunci yang mewarnai film Dua Hati Biru membawa pertanyaan besar yang harus dijawab di akhir film, yaitu apakah Bima dan Dara berhasil menjadi orang tua yang baik untuk Adam? Sebuah pertanyaan sepele, namun sulit diwujudkan. Dan mungkin sangat relate dengan kehidupan semua orang tua di dunia. Sejak durasi awalnya, penonton langsung diperlihatkan dengan masalah yang masuk di tengah keluarga kecil ini gitu. Sebuah situasi yang baru dan asing buat Bima dan Adam, yaitu kehadiran si Dara secara langsung yang bikin shock culture bagi keduanya. Terutama Adam sih yang masih kecil dan belum stabil secara emosional. Dara yang merupakan orang baru harus berjuang mati-matian untuk merebut hati dari buah hatinya tersebut. Prosesnya nggak mudah, ditambah masalah baru yang terus bermunculan dari pihak keluarga Bima dan Dara yang makin lama makin numpuk dan buat cerita film ini makin kompleks seiring berjalannya durasi. Tiap-tiap karakter tuh dieksplor beriringan dengan masalahnya masing-masing. Nggak hanya main plot yang bikin jantung berdebar-debar, namun subplot dari orang-orang yang ada di sekeliling Bima dan Dara kian meramaikan film ini. Nah, Dua Hati Biru ini menjadi refleksi sih bagi para orang tua muda, khususnya di Indonesia, gimana parenting bisa jadi sangat penting. Begitu pula adulting. Nah, film ini sangat menekankan gimana perjuangan sebuah generasi yang ada di tengah ya, ngebagi peran menjadi orang tua, jadi pasangan, serta memprioritaskan diri sebagai seorang anak. Secara personal gue sangat menyukai film ini ya, karena roller coaster emosi yang ngebawa penonton senang dan sedih sepanjang film. Terus aktingnya Angga Yunanda emang jempolan sih, sama Nura Datau tuh mampu menghadirkan Dara yang lebih dewasa dan juga solid, beda lah dari versinya Zara gitu. Sementara Farel itu sangat meyakinkan dan juga natural banget sangat ketika berperan sebagai Adam ya. Nggak lupa ada Keanu juga yang jadi pemanis dan bikin film ini sangat berwarna dan juga ceria. Sama selain mereka, semua performa emosional yang kuat juga dihadirkan oleh Cut Mini gitu, yang berperan sebagai ibu dari Bima. Dari segi teknis, Dua Hati Biru tuh beberapa kali menggunakan teknik pengambilan gambar yang long take untuk mengeksplorasi ruang dan emosi dari para pemain-pemainnya. Namun di beberapa scene juga ada pengambilan gambar dengan still gitu, dengan long take gitu, still dan long take yang juga berhasil menguras emosi penonton. Gua rasa hal-hal tersebut kembali lagi kepada gimana penulisan skenario ya, yang sangat berimpact pada adegan yang disajikan. Ketika adegannya sepele namun ditulis dengan bagus, maka hasilnya akan memuaskan gitu.
Selain pengambilan gambar, aspek lain juga yang menunjang cerita adalah pemilihan color palette yang mendominasi warna pastel gitu, baik pada set, kostum, dan juga properti yang bikin film ini tuh sangat manis gitu. Dan yang nggak kalah bikin emosi juga, yang bikin emosi kita teraduk-aduk ya, yaitu penempatan musik sih yang mengiringi adegan-adegan yang emosional seperti saat film pertamanya gitu. Ada kombinasi gambar, cerita, dan juga musik yang pas itu bakalan nambah ikatan antara penonton dengan karakter-karakter pada film Dua Hati Biru ini. Percaya deh, habis kalian nonton film Dua Hati Biru, pasti kalian bakal dengerin lagu-lagunya Kunto Aji, terus It Gitaf, dan juga Rara Sekar gitu. Dua Hati Biru akan ngajak penonton buat ketawa, senyum, hingga menangis bersama keluarga kecil Bima, Dara, dan juga Adam. Dengan keraguan-raguan yang menerpa mereka satu persatu, kita bakalan dibawa untuk mempertanyakan apakah kita gagal jadi orang tua gitu. Apakah kita gagal jadi sepasang kekasih, dan juga apakah kita gagal menjadi orang gitu. Beberapa pertanyaan yang menghantui Bima dan Dara, bahkan ya gue sendiri ya sebagai manusia yang someday mungkin bakalan ada di posisi kayak gitu, kayak mereka gitu. Mungkin bahasa gaul dari para konten kreator review film adalah gini nih, gila serelate itu filmnya sama kehidupan asli, anjay. Jadi konklusinya sih film Dua Hati Biru ini kita harus bisa ngerti satu sama lain, menerima dan beradaptasi, serta berani tumbuh dan berkembang walaupun sulit. Nah, jadi setelah penantian selama 5 tahun, gue terpuaskan ya dengan film Dua Hati Biru yang sangat hangat, menyentuh dan bikin air mata berlinang setelah keluar dari bioskop. Sebuah sequel yang jauh dari kata mengecewakan dan sangat gue rekomendasikan untuk disaksikan. Thank you so much udah nonton review gue ini. Jangan lupa follow Instagram gue di @im_amru, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang mungkin juga ingin mendengarkan review dari gue, dan jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Thank you so much and bye-bye.